siang Ibu Sri Maria. Selamat siang Pak Daniel. Bu, kira-kira ada nggak waktu Ibu? Hari ini saya ingin cakap-cakap loh gitu. Wah, senang sekali saya Pak. Ada waktu saya. Mari Pak, kita cakap-cakap. Iya, Bu, saya akhir-akhir ini sering mengalami kejenuhan dalam mengajar kepada anak-anak. Kadang saya bingung, kok bisa begini ya? Apakah memang saya lagi masa puber? Tapi saya nggak puber lah Bu. Umur saya macamnya udah lewat-lewat ini. Di kelas-kelas saya agak-agak malas gitu Bu. Apa kira-kira ya Bu yang menjadi itu Bu? Berarti tujuan pertemuan ini untuk apa ya Pak ya? Ini Bu, memotivasi diri saya supaya apa ya Bu, semangat lagi untuk gairah mengajar dengan semangat lah Bu, semangat 45 lah gitu Bu, tidak jenuh gitu loh. Oh. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 semangat ataupun kejenuhan yang Bapak rasakan itu di angka berapa Pak? Hampir di angka 5 Bu. Oh, Iya, di berarti di angka 5. tengah-tengah ya Pak ya? Iya Bu. Jadi mungkin saya ini ya, mungkin saya harus harus melakukan refreshing atau jalan-jalan atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya menghibur dalam diri saya supaya nantinya saya bisa semangat lagi seperti dulu Bu. Itu yang mungkin ada pada diri saya. Apakah saya harus jalan-jalan atau saya karaoke-karaokean dulu? Tapi yang pasti Bu, saya suka jalan-jalan Bu. Gitu loh Bu. Sering. Tapi Saya kan Pak, sebulan, iya boleh Pak, lanjut Pak. saya sebulan ini nggak ada jalan-jalan. Biasanya sebulan itu saya ada sekali 2 kali jalan-jalan, entah ke pantai, entah mancing gitu loh Bu. Jadi saya bolak-balik sekolah, macamnya ada kejenuhan, motivasi saya menurun dalam segi pengajaran kepada anak didik. Saya masuk di kelas itu ada 6 kelas Bu, ada 6 kelas. Ada 6 kelas saya masuk ke kelas, cuman kalau saya masuk saya udah ngajar, saya guru matematika loh Bu. Saya kasih tugas, udah kerjakan anak-anak, ini tugas 1 sampai 2, udah. Terus saya duduk aja. Biasanya ada saya terang-terangkan dikit. Pokoknya agak-agak berkurang lah Bu motivasi mengajar saya. Kira-kira apa hambatannya ya Pak ya? Iya, kira-kira hambatan yang pada diri saya macamnya apa ya Bu? Saya mengalami suatu kemalasan tingkat tinggi Bu. Kemalasan tingkat tinggi. Saya lihat anak-anak juga ribut-ribut. Tidak sering memperhatikan saya. Jadi saya macam jenuh, udahlah, orang aja kok. Kadang terpikir di situ Bu. Namun saya saya akan cobalah kembali untuk meningkatkan dari semangat saya gitu loh Bu. Oh, seperti itu ya Pak ya. Apakah Bapak sudah memikirkan solusi dari permasalahan yang Bapak alami itu? Iya, saya akan coba. Saya udah memikirkan Bu. Saya ke depan macamnya mau buat anak-anak itu pembelajarannya yang lebih menarik supaya juga perhatian kepada saya, dan juga saya menghilangkan rasa jenuh saya. Saya akan coba juga nanti anak-anak saya buat pembelajaran dengan alam gitu, keluar kelas dan lagi dalam kelas pengajarnya. Karena kan Bu, mungkin itu juga salah satu sebab saya kenapa bisa jenuh mengajar di kelas aja. Perlu situasi kelas yang ini ya, yang beda gitu kan Bu dalam pengajarannya. Itu yang mungkin, atau metode saya juga bisa salah atau akan saya tingkatkan ya kan Bu dalam mengadakan aksi pembelajarannya ya Bu ya. Bagus sekali rencana aksi Bapak itu. Kalau gitu, apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bapak itu berhasil? Iya, saya coba nanti kalau nanti sudah lakukan apa yang saya lakukan itu Bu, saya coba membuat suatu aksi yang memantau diri saya. Contohnya saya ke depan akan kelompokkan anak-anak pengajaran dalam bentuk pembelajaran di alam. Saya akan dudukkan mereka dengan model-model yang lain supaya juga saya tidak merasa jenuh Bu dengan mencatat, tulis, menerangkan. Saya coba membuat rencana ke depan, saya akan coba buat anak-anak itu menarik mengajar dengan model aplikasi kuisis misalnya Bu, atau game-game ya Bu ya. Jadi saya pun tidak jenuh dengan model pembelajaran menerangkan, catat,
jelaskan, catat. Jadi saya juga harus berencana seperti itu mungkin ke depannya untuk bisa mengalami kejenuhan dalam pembelajaran dan meningkatkan motivasi saya. Karena seperti itu ya, Bu. Oh, bagus sekali itu Pak, aksinya Pak. Kemudian jika seandainya suatu saat nanti Bapak mengalami hal yang sama, bagaimana mengantisipasi gangguannya Pak? Iya. Kalau mengalami hal yang sama, saya coba kembali, Bu, refleksi apakah apa yang saya lakukan ini sudah pas ke anak-anak atau ke diri saya ya dalam pengajaran. Kalau tidak pas, saya akan coba ambil metode baru atau hal baru yang bisa menimbulkan semangat saya juga mengajar. Contohnya, saya coba membuat suatu kreasi pembelajaran dengan model praktek-praktek alam yang lebih jauh. Misalnya di sekolah, saya coba keluar dengan lintas lintas sekolah gitu, Bu, dengan studi-studi turnya itu loh rencana, Bu. Tapi apakah nanti diizinkan ya, Bu, sama kepala sekolah kalau saya membuat anak-anak rekreasi keluar supaya tidak mengalami kejenuhan dalam pembelajaran dan meningkatkan motivasi ngajar saya ya, Bu? Kira-kira gimana juga ya, Bu? Bapak jangan ragu. Jadi tindak lanjut Bapak itu sangatlah bagus. Kalau begitu, kira-kira siapa tadi Pak yang dapat membantu Bapak untuk menjaga komitmen yang Bapak bangun tadi? Iya, saya coba minta tolong kepada guru 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 BP ya, Bu, atau wali kelasnya untuk memfasilitasi saya supaya bisa saya anak-anak membuat belajar kreasi keluar antar tidak di sekolah gitu, Bu, satu tempat dengan praktek pembelajaran yang menarik untuk dengan alam atau dengan alam sekitar tidak di lokasi, jadi tidak mengalami rasa jenuh di wali kelas. BP saya coba rangkul untuk memberikan support dan menyampaikan ini kepada kepala sekolah kan, Bu. Saya kan agak-agak segan juga, Bu, jumpai kepala sekolah kalau saya sendiri. Jadi dengan ide ini mungkin mereka bisa membantu saya ke depan. Iya kan, Bu? Gimana ya, Bu? Rencananya sangat bagus, Pak. Bapak mengambil peranan dari rekan sejawat yang lain, Bapak juga mengkomunikasikan dengan kepala sekolah. Itu sangat membantu Bapak dalam menjaga komitmen yang sudah Bapak bangun. Iya ya, Bu. Terima kasih Iya. ya, Bu. Semoga dalam pembelajaran ke depan saya tidak mengalami kejenuhan dan meningkatkan rasa motivasi mengajar saya terhadap peserta anak didik. Dengan adanya pertemuan ini membuat hati saya lebih semangat 45, Bu, balik seperti dulu waktu umur 21, 22 ya. Lebih waktu mahasiswa, Bu, kalah pokoknya guru, Bu. Itu yang membuat saya semangat. Kegiatan ini mungkin membuat hati saya lebih terbuka. Dan saya beruntung sekali jumpa Bu Sri Maria memberikan gambaran apa yang harus saya lakukan dan saya bisa memecahkannya, Bu ya. Gimana, Iya. Bu ya? Iya, terima kasih ya Pak. Semoga Bapak sehat-sehat, bahagia, dan tetap berkomitmen menjalankan rencana aksi yang sudah Bapak bangun. Iya, terima kasih ya Bu Iya atas Pak. motivasi dan mendengar keluh resah saya dalam proses ini ya, Bu. Terima Iya, kasih Bu, mungkin saya Pak. semangat. Oke Bu, Iya Pak, salam selamat siang bahagia Bu. Pak. Ya. Selamat siang. Terlihat ya Pak, kita ini refleksi ya Pak. Iya, Kita ya, betul. terlihat. Oke, dimulai dari saya dulu ya Pak. Ya, siap. Kalau saya tadi melihat Bapak itu alur ceritanya sudah dapet ya. Bapak saya nggak tahu apa yang membuat Bapak itu begitu apa ya. Saya yakin Pak Daniel pasti bisa nih gitu ya kan. Tadi udah sangat-sangat baik Pak Daniel. Aduh, senang sekali saya tadi makanya saya langsung Pak Daniel keren gitu bisa dia ini. Amin. Iya. Iya. Iya, iya. Iya Pak. Iya, iya. Iya Pak. Iya. Jadi tadi ketika saya melakukan coaching dengan Bapak, saya sebagai coachee, Bapak sebagai coach yang menuntun saya menemukan solusi dari kejenuhan saya dalam mengajar. Pada saat Bapak memberikan saya coaching, sebenarnya Pak, saya kan sudah menemukan cara ceritanya ini kan. Hanya saja mungkin saya meminta
coaching dari Bapak untuk meyakinkan saya apakah cara yang saya pilih ini adalah cara yang tepat nih untuk mengatasi kejenuhan belajar saya gitu kan. Nah, ternyata saya menemukan, ya kan, saya menemukan kalau saya pelesir itu memang menyenangkan buat saya dan pasti mengembalikan kejenuhan saya dalam mengajar. Tapi Ya benar. pertimbangannya saya harus meninggalkan sekolah, meninggalkan anak-anak. Oh iya ya, benar juga ya. Kemudian saya juga menemukan, oh iya ya, biaya ya, pengeluarannya gitu kan. Saya memikirkan pertimbangan-pertimbangan itu berkat Bapak yang menuntun saya dengan sangat baik. Makanya saya bisa mencari alternatif lain untuk rencana aksi. Selain plesir, saya coba menemukan hobi yang baru, hobi yang sederhana yang mungkin ibu-ibu rumah tangga lain mungkin bisa melakukannya di rumah. Dan mungkin saja hobi itu bisa membantu saya untuk bisa rileks sejenak dari setiap rutinitas dan tanggung jawab. Dan Bapak berhasil melakukan itu. Jadi selamat ya Pak ya. Saya merasa Bapak benar-benar menuntun saya menemukan solusi terbaik ketika saya bertanya, saya jenuh nih Pak, gitu. Karena permasalahan ini sering dihadapi oleh guru-guru Pak. Iya, Benar-benar. Pasti banyak kejenuhan, apalagi kan bisa dikatakan tantangan kita sebagai guru zaman sekarang ini kan tidak mudah, Pak. Artinya semakin banyak siswa yang kita pegang berarti semakin banyak apa anak-anak dengan beragam potensi yang harus kita bentuk kan gitu. Tanggung jawabnya sangat berat. Jadi wajar jadi wajar kalau kita merasa jenuh. Itu menurut saya. Terima kasih Pak Daniel. Semoga Bapak bisa menjadi coach yang selanjutnya, coach yang senantiasa selalu berbahagia menjalankan panggilan. Amin. Saya merasa dalam coaching tadi itu benar-benar dituntun oleh Bapak. Saya merasa pada saat coaching itu benar-benar menemukan solusi terbaik saya mengatasi kejenuhan saya dalam mengajar. Terima kasih ya Pak. Ya Bu, sama-sama. Ya.